Di video kemarin gue udah pernah bahas kenapa video game mulai terasa bosan bagi kita-kita. Yang belum nonton, gue saranin nonton dulu deh videonya biar pembahasan kita ini bisa lebih nyambung. Video kali ini gue buat bisa dibilang lanjutannya sih, dimana gue bakal ngebahas gimana caranya agar kita bisa enjoy lagi untuk main game dan gak ngerasa kebosanan seperti yang kita bahas di video kemarin gitu. Jadi hal yang paling pertama, kita tuh harus back to its roots. Main game itu untuk apa sih? Untuk have fun kan? Di sini kita harus paksa untuk mengubah mindset kita bahwa kita itu main game untuk cari kesenangan. Tanamin terus hal itu di otak lu sampai lama-kelamaan di alam bawah sadar kalian bakal sadar bahwa tiap kali main game tujuannya itu untuk have fun. Caranya gimana? Pertama, stop melihat main game itu sebagai paksaan. Kemudian, stop melihat main game itu sebagai rutinitas. Kemudian, stop melihat main game itu sebagai ajang pembuktian. Kemudian stop melihat main game itu sebagai ajang kompetisi. Dan yang terakhir, stop banding-bandingin game. Lakuin aja dulu 5 hal di atas and you will thank me later. Trust me. Gue pernah berada di semua posisi di atas. Gue pribadi ya, sampai dimana tiap hari gue, walaupun gue bener-bener lagi gak mood tuh, entah karena banyak pikiran atau mungkin lagi banyak kerjaan dan hal-hal real life lainnya, gue somehow udah terprogram di otak gue bahwa gue tuh harus sempatin main game. Karena gue nge-label diri gue sendiri tuh sebagai seorang gamer. Oh, kalau gamer mah harus main game. Mau sibuk kayak mau apa kayak, tetap harus main game gitu di otak gue. Ini jujur aja bikin gue burn out banget. Dari yang harusnya gue bisa istirahat karena kecapean, gue paksain main game karena udah terprogram tuh di otak gue dengan label gue sebagai gamer. Mau gue capek pulang kerja gue harus main game gitu. Alhasil pas gue main Elden Ring, otak gue tuh gak sanggup lagi ngeprosesnya. Gue cacat, mati-mati terus, sampai akhirnya gue ngeblame gamenya bahwa Elden Ring game sampah. Kelihatan kan dampaknya. Gue juga pernah berada di posisi dimana video game itu gue jadiin sebagai ajang kompetisi. Gue dulu bisa dikatain ya lumayan hardcore lah dalam main Dota 2. Walaupun secara global skill gue itu sampah, tetapi secara lokal gue tuh termasuk cukup jago. Gue waktu itu MMR-nya tuh sekitar 5,5k di Divine 1. Gue ngerasa bahwa oh, gue bisa nih lebih dari ini. Alhasil, semua game yang gue mainin, baik itu LAN bareng temen atau sekedar fine match biasa, pas lagi rame-ramean gitu main di rumah, gue anggap sebagai ajang kompetisi. Dan lu tebak aja orang, kalau udah berkompetisi tiap orang maunya tuh apa? Perfection kan? Tiap temen gue salah, gue hujat. Salah ngestun, gue hujat. Salah ngetrap, gue hujat. Salah ulti, gue hujat. Sampai-sampai tiap temen gue mau main sambil ngetrol, kayak cuma ya pengen have fun aja gitu, gue marah. Akhirnya esensi fun di balik main game bareng temen itu benar-benar hilang. Dan yang tersisa adalah emotionless person yang pikirnya itu hanya untuk menang dan menang gitu. Ini gue yakin banyak banget bocil ML yang otaknya tuh isinya micing kayak gini nih. Salah dikit marah dibacotin, temennya salah dikit langsung dihujat bawa orang tua gitu. Kalau udah kayak gini nih, percaya deh potong kaki gua kalau gua salah. Pasti main game itu bakal jadi ajang pembuktian doang. Pengennya lu yang paling jago dari teman-teman sebaya lu. Pingin diakui kalau lu tuh wah pro banget. Wah si Valdi jago banget main Valorant. Anjay si Valdi aim dewa. Ngentot. Udah nonton dari tadi tapi belum subscribe juga ya? Mendingan kalian tekan tombol subscribe agar kita lebih semangat lagi buat ngebahas konten-konten yang bermanfaat ke depannya. Oke, gua tunggu ya untuk subscribe kalian. Yang gitu-gitu malah dibanggain. Yang perlu dibanggain itu kalau lu bisa cari duit umur segitu terus bahagiain orang tua lu. Bukan karena lu jago make invoker terus lu bangga gitu. Kemudian yang ngebuat game itu jadi bosan adalah kita terlalu banyak banding-bandingin game. Ini udah ngomongin ego sih, karena sering banget ego kita tuh naik kalau kita udah cinta buta terhadap satu game. Gue kasih contoh eksplisit banget gini ya. Misalkan para bocil FF yang udah cinta buta banget sama gamenya, pasti kalau disuruh main PUBG atau ada game tembak-tembakan lainnya, selalu dibandingin sama FF. Gamenya gini lah, gak ada pintu lah, gamenya gitu lah, bullshit amat. Hal ini bisa merembes ke game lain. Jatuhnya tiap ada game yang mau rilis selalu kena compare sama game yang kita sukai gitu. Jatuhnya tiap main game ngeluh sana, ngeluh sini. Saran gue ya, kurang-kurangin hal ini. Karena ini cuma bakal ngebuat semua game itu hanya sekedar jadi sebuah perbandingan, bukan malah dinikmati. Contohnya nih, misalkan deket-deket ini kan ada game baru nih mau keluar namanya Starfield.
Kalau lu benar-benar cuma ngebandingin game tersebut, otomatis lu bakal bandingin kayak, oh ini game gimana ya? Ini game cocok nggak? Ah palingan ini game cuma No Man's Sky 2.0 gitu. Padahal belum tentu gamenya kayak gitu. Bisa aja gamenya tuh masterpiece. Lu kan nggak tahu, jadi nggak boleh lu bandingin game gitu. Karena game tuh hanya akan jadi sebuah perbandingan kalau lu bandingin. Harusnya lu nikmatin tuh gamenya. Jadi inti dari apa yang gua pengen sampaikan dalam video ini adalah coba telusuri kembali alasan main game itu apa buat kalian. Kalau kalian udah bisa memaknai hal itu, kalian akan perlahan mulai enjoy kembali main gamenya. Masing-masing orang kan bisa berbeda cara mereka memaknai suatu permainan gitu. Ada yang buat kesenangan doang, ada juga yang main itu untuk sebuah kompetisi. Cari tahu dulu nih, jati diri kalian sebenarnya terhadap video game tuh apa dan pererat hal itu. Kalau gua sih, dengan segala rutinitas dan tanggung jawab gua sebagai pegawai BUMN yang terkadang waktu gua tuh nggak cukup buat nge-no-life-in game lagi. Cara gua memaknai permainan adalah untuk sebuah kesenangan dan escape gua dalam kehidupan real life yang penuh dengan ketoksikan ini. Dengan gitu, gua bisa benar-benar enjoy video game karena gua paham apa yang gua cari dalam video game. Sebaliknya nih, kalau misalkan kalian benar-benar jati dirinya itu adalah sebuah kompetisi dan kalian pengen suatu pembuktian ketika main game, kalian pererat itu. Tetapi ketika kalian udah sesuai dengan jati diri kalian, tolong nikmatin dengan baik-baik. Nikmatin aja lah kompetisi yang kalian lakuin itu dan jangan sampai ngerusak kesenangan orang lain. Sesuaiin aja, kalau misalkan memang kalian tuh suka kompetisi tapi teman kalian tuh sukanya have fun, ya cobalah beradaptasi dengan mereka. Jangan marahin mereka cuma karena mereka tuh gak se-hardcore atau gak sekompetisi lu gitu. Jatuhnya kayak gue sebutin tadi, main Dota temen lu salah stun lu bacotin, atau temen lu cuma pengen have fun lu bacotin. Padahal gak seharusnya, mereka tuh punya kehidupan masing-masing dan cara mereka menginterpretasi suatu video game gitu dengan kesenangan mereka masing-masing. Itu aja sih dari gue. Support terus channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, agar mereka lebih terbuka matanya terhadap perspektif dalam bermain game. Soalnya sudut pandang orang terhadap video game itu berbeda-beda. Contohnya kayak di video ini, perspektif orang awam terhadap game itu benar-benar beda sama kita para gamer. Benar-benar kayak noob banget. Kalian cek aja sendiri di videonya gimana kecacatan dari cewek gua di video itu pas main game. Sumpah gua aja pengen pusing liatnya. Sampai ketemu on the next video ya teman-teman. See you and be smart.